Apa kabar saudara? Senang sekali berjumpa dengan Anda. Saya Bambang Kalitus dalam Sapa Redaksi On Location. Saudara, saya tadi berjalan melihat sepanjang Pantai Kuta ini dan memang pada musimnya sekarang ini Pantai Kuta kedatangan tamu atau dapat kiriman sampah-sampah dari luar. Nah, ini ada yang berupa plastik dan juga batang-batang kayu. Nah, kita ingin ketahui sebetulnya fenomena ini seperti apa. Karena yang kita tahu setiap tahun ini pasti terjadi di Pantai Kuta. Yang ingin kami sampaikan bahwa apa antisipasi dan apa yang sudah dilakukan oleh Bendesa Adat bersama masyarakat Kuta dan juga pemerintah kabupaten dalam hal ini untuk selalu membuat Pantai Kuta ini bersih. Ya, walaupun memang ini diperkirakan akan sampai dengan bulan Maret. Untuk itu, ikut saya dalam Sapa Redaksi On Location. Om Swastiastu, sehat selalu ya Pak. Luar biasa ini pantainya. Waduh, tadi kita sudah melihat-lihat ya Pak Bendesa ya. Nah saudara nih Pak Bendesa Adat Kuta, Pak Wayan Wasista. Terima kasih loh Pak sudah menyempatkan bersama Kompas TV pada kesempatan kali ini. Pak, ini kan luar biasa ya. Tapi boleh dikatakan begini, ini sesuatu hal yang wajar dengan kondisi cuaca yang sekarang bahwa Kuta dan sekitarnya pantai kita yang menjadi tempat salah satu destinasi wisata favorit ini memang ada kiriman sampah. Nah, sebetulnya bagaimana sih Pak menjelaskan kepada masyarakat ini supaya ya dalam tanda kutip jangan kaget, nih memang Bali bukan berarti kotor. Nah, gimana Pak Wasista? Bisa dijelasin Pak Bendesa? Baik, terima kasih Pak Maman. Jadi Pantai Kuta setiap tahun memang akan mengalami hal seperti ini. Ada sampah kiriman. Ini diperkirakan setiap angin barat. Jadi angin barat itu mulainya bulan September. Bulan September. Ya, jadi bulan September itu kalau sudah ada angin barat, apalagi turun hujan. Nah, turun hujan sehingga sampah-sampah yang dari luar Kuta, ya perlu diingat kita ini menerima sampah kiriman. Jadi saya harapkan kepada para wisatawan yang berkunjung ke Pantai Kuta untuk tidak kaget. Ya, karena memang ini fenomena alam. Iya. Ya, fenomena alam. Selalu terjadi di di musim itu Pak tahun. ya? Angin barat tadi ya? Betul. Jadi ya. kita sudah menyiapkan tenaga kebersihan. Ya, itu bukan saat-saat datangnya sampah saja. Ya. Kita setiap pagi itu dari Desa Adat itu mempunyai tenaga kebersihan bersama Coca-Cola karena ini kita ada pihak ketiga memberikan bantuan untuk tenaga kebersihan. Jadi itu kurang lebih petugasnya ada 60 orang. Itu akan bekerja untuk membersihkan Pantai Kuta. Baik itu ada sampah dari kayu-kayu. Ya. Nah, tidak menutup kemungkinan juga ada sampah-sampah plastik seperti sekarang. Betul. Nah, ini sekarang dibersihkan. Nah, Ya. sebentar karena ini ombak terus berlangsung. Lagi tinggi ya Pak ya? Sehingga sampah yang ada di tengah itu kembali dia turun. Nah, saat turun lagi, nah petugas-petugas yang lain kan sedang istirahat. Nah, kita punya pedagang-pedagang pantai. Nah, bisa dilihat di belakang. Ini petugas-petugas kami mereka swadaya ya, mandiri ya. Bekerja. Jadi memang kita memberikan edukasi kepada mereka, tolong setiap tempat usaha Anda ini wajib dibersihkan.
Ya. Nah, ini ada sampah-sampah ini diambil, dikumpulkan, silahkan ditaruh di tempat-tempat sampah. Sehingga nanti setiap pagi itu kita akan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten melalui dinas lingkungan hidup. Kebersihan. Nah, ya, kebersihan ini menyiapkan loader. Tadi jaraknya panjang. Iya, iya. Jadi loader ini datang, kemudian Didorong. Diambil. Sampah yang sudah terkumpul itu dinaikkan ke loader sehingga diangkut, ditaruh di tempat penampungan sementara. Penampungan. Nah, jadi kemarin itu sudah ada hampir 50 truk. 50 truk kita sudah yang mempick up itu. Ya, dari disiapkan DLK yang menyiapkan truknya, kemudian dinaikkan, diangkut, dibawa ke tempat pembuangan sampah. Nah, di sana itu pekerjaan sehari-hari selama ini sampah-sampah kiriman ini terjadi. Baik, waduh, luar biasa. Jadi memang ini kita penekanan kepada masyarakat, terutama para turis mungkin Pak ya, para ini yang memang kalau dari bulan-bulan September, biasanya dimulai Desember ya Pak ya, September ya Pak ya. Lagi musim angin barat, memang sepanjang pesisir, boleh dikatakan pantai kita, mulai dari Nusa Dua, Kuta ini memang terjadi kiriman sampah. Tetapi ini bukan berarti Kuta atau ini pantai Bali itu kotor sepanjangan gitu Pak ya. Nah Pak, kalau dari pengamatan ini ada perbedaan Pak dengan tahun-tahun kemarin, ini kan setiap tahun. Betul. Ada perbedaan nggak Pak? Mungkin jumlah dari sampahnya, bentuk sampahnya dari tahun kemarin seperti apa Pak Bendesa? Tahun ini itu volume sampahnya tidak sebanyak tahun lalu karena ini kan masih waktunya perkiraan kami sampai bulan Maret. Sampai bulan Maret awal. Jadi biasanya bulan Februari volumenya sudah pun turun. Sudah turun. Okay. Nanti di Maret itu betul-betul sudah bersih. Sudah tidak ada angin lagi. Anginnya sudah berbalik sehingga sampah-sampah kirim sudah tidak ada lagi. Nah, itu biasa yang terjadi. Nah, sementara untuk tahun ini sampahnya memang tidak sebanyak tahun lalu. Kalau tahun lalu itu sampah-sampah yang berupa plastik itu sangat banyak sekali. Bahkan kita sudah dibantu, baik itu memang petugas yang ada, dari pemerintah juga, kemudian dari hotel-hotel yang ada di wilayah Kuta ini, wilayah Kuta semua, baik yang tidak mempunyai akses ke pantai itu wajib kita berikan surat. Ya, nanti setiap hotel itu kita minta 10 orang, 10 orang tenaga kebersihan. Jadi itu kita tentukan harinya. Kalau dia volumenya sudah banyak sekali, bahkan dari TNI Polri juga itu ada. Ada dia ikut gabung bersama-sama. Jadi volunteer ya Pak, membantu kita. LSM juga ikut membantu, bahkan sekolah-sekolah juga. Nah, karena juga ada pandemi ini, untuk yang tahun lalu itu memang ada pembatasan. Jadi kita mengurangi jumlah petugasnya, tapi untuk pekerjaannya ini ya rutin harus kita lakukan sehingga Pantai Kuta yang terkenal di seluruh dunia ini menjadi ikon, kemudian menjadi presiden yang baik lah, bahwa Pantai Kuta ini walaupun ada sampah kiriman, cuman kita tetap bersih. sudah siap untuk membersihkan. Baik. Jadi memang melibatkan masyarakat juga ya Pak ya, organisasi LSM, TNI, Polri. Jadi memang ini salah satu upaya Desa Kuta untuk menjaga kebersihan ini ya, apalagi di masa-masa angin barat ini ya Pak. Ini kan diperkirakan nanti sampai dengan bulan Maret, Februari, Maret. Mungkin puncaknya di Desember, Januari, Februari ini ya Pak Desa ya biasanya. Nah kemudian ke depannya apa ada langkah-langkah lain Pak untuk mengantisipasi sampai dengan bulan Maret berakhir ini? Ada aktivitas atau ada perencanaan apa yang akan dilakukan oleh masyarakat Desa Kuta? Ya sudah pasti ini. Ya. Apalagi sekarang level kita kan sudah turun. Betul. Dari level 3 sekarang udah level 2 lagi. Nah ini kita harus mempunyai kesiapan untuk menyambut datangnya wisatawan. Jangan sampai nanti wisatawan datang ke Kuta melihat, lo kok banyak sampah. Nah ini. Jadi kita sudah mencanangkan untuk melakukan kebersihan massal. Besok hari Sabtu kita sudah akan menyampaikan kepada pedagang, ayo kita bergotong royong untuk menyatakan bahwa kita sudah siap untuk membuka destinasi wisata ini untuk wisatawan, baik itu mancanegara
Bila Maupun perlu kalau memang domestik. internasional sudah bisa dibuka, Ya. ya. Ini kadang-kadang juga kalau dulu masih tamunya banyak, tamu juga ikut membantu. Ya, apalagi sampah itu berupa kayu. Nah, kalau Iya, memang iya, iya. sampah itu berupa plastik-plastik ini memang tamu itu sangat-sangat betul-betul instan sekali. Aware Ini, ya? oh, iya, aware. Ini apa? Kenapa bisa sampai begini? Nah, setelah kita jelaskan letak geografis Pantai Kuta ini nggak ada cekungan sehingga kalau sampah yang ada di laut kena angin ya pasti datangnya numplok jadi. Nah, sehingga bisa dilihat ada ya lumayan sampah lah. Iya, Tapi iya, iya, tetap kita berjuang untuk membersihkan. Jadi kalau lihat geografisnya ini memang cekungan boleh dikatakan Ya, itu betul. ya Pak. Jadi Ini memang geografis. menyatu dari kanan kiri membawa kotoran sampah ini di sini akhirnya dia terdamparnya di sini boleh dikatakan gitu Pak Manajernya. Baik, waduh luar biasa. Jadi pada prinsipnya bahwa Kuta tetap kita jaga bersih, sudah kita antisipasi, pemerintah kabupaten mensupport, mendukung bersama dengan masyarakat desa dan juga para pedagang ini ya, kita libatkan semua ya Pak Bendesa ya, untuk kita siap juga bahwa nanti apabila biasanya di akhir tahun ini kan sudah mulai libur, nah ini antisipasi kita juga kedatangan tamu-tamu yang lebih banyak, Kuta tetap bersih, walaupun ini perkiraan kita sampai bulan Maret. Ini juga, ini anginnya kencang sekali memang saudara, memang ini angin barat ini besar ya, gelombang juga tinggi ya Pak ya, Ya, betul. ombak juga tinggi ya. Dan gitu. Baik Pak Bendesa, Wayan Wasista, terima kasih atas waktunya, matur suksma. Mudah-mudahan ini nanti memberikan sedikit gambaran kepada masyarakat. Yang pasti sekali lagi jangan takut atau jangan sungkan untuk datang ke Bali, dan bukan berarti Bali lagi kotor sekarang. Ini memang tahunan seperti ini, tetapi fenomena alam. Tetapi kita sudah optimal, maksimal. Kita selalu bersihkan setiap hari ya Pak Bendesa ya? Betul. Setiap Pagi hari. sore. Pagi sore. Sebentar Luar ada biasa. lagi. Baik. Baik, sekali lagi terima kasih. Salam sehat Pak Bendesa. Mudah-mudahan kita bisa selalu. Mohon izin, saya nanti akan bergeser lagi. Gitu ya. Baik saudara, jangan kemana-mana. Saya nanti setelah ini akan menjumpai pengamat atau boleh dikatakan pemerhati terkait dengan kelautan setelah yang satu ini. Untuk itu tetap bersama saya dalam Sapa Redaksi on Location.